Ahibati fillah, Allah berfirman di surah Al-Baqarah ya. Kayaknya ayat ini harus sering-sering kita baca. Karena sudah mulai muncul pesimisme. Mulai sebagian putus asa. Mulai sebagian lupa bahwa dia adalah makhluk yang dicipta. Bahwa yang ngurus alam semesta ini satu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia yang ngurusin. Dia yang ngatur. Dia yang memberi. Dia yang menghalangi. Dia yang mengangkat. Dia yang menurunkan. Kok bisa seperti itu? Dia pemiliknya. Dan ingat, walillahil asmaul husna. Bagi Allah semua nama-nama yang indah. Ketika engkau kenal sama Allah Azza wa Jal, maka engkau akan tahu bahwasanya apa yang terjadi ini berdasarkan ilmunya Allah Azza wa Jal, kasih sayangnya Allah Azza wa Jal, rahmatnya Allah, kekuatan Allah, kemampuan Allah. Coba kita buka firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 216. Surah Al-Baqarah ayat 216. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita ini makhluk-makhluk yang bodoh, yang lebih suka mengikuti nafsunya. Sehingga tatkala Allah Azza wa Jalla menentukan sesuatu, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum atau yang berkaitan dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tuh nggak punya ilmunya. Sehingga kadangkala kita menganggap nggak baik karena kita tidak menyukainya. Sehingga apa standar itu baik dan itu buruk? Kesenangannya. Maka Allah sebutkan standar baik dan buruk itu ilmu. Maka Allah Azza wa Jalla katakan tuh kalian gak suka tuh, tapi bisa jadi yang kalian tidak sukai itu baik buat kalian, dan sebaliknya bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kok bisa seperti itu? Allah tahu. Kok gak tahu? Malaikat-malaikat Allah juga nggak tahu. Allah menceritakan di surah Al-Baqarah tentang penciptaan manusia. Bagaimana tatkala Allah Jalla Jalaluh menyampaikan keinginannya kepada malaikat-malaikat bahwa dia hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Apa tanggapan para malaikat? Mereka memberikan tanggapan. Kita akan baca bahwa ternyata malaikat itu nggak tahu juga. Pandangan malaikat itu salah. Tanggapan mereka nggak benar. Itu malaikat. Kita akan baca di ayat 30 di surah Al-Baqarah sampai ayat 33. Nah, silahkan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم Cukup. Nah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Kita lihat bagaimana tanggapan malaikat ketika Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Apa kata mereka? Mereka pesimis. Mereka memandang kepada sisi buruknya. Apakah engkau akan menciptakan di dalamnya yang akan membuat kerusakan, yang akan menumpahkan darah? Sehingga mereka mengatakan, kalau engkau melihat kami nih, ya udah kerjanya bertasbih memujimu, mengagungkan engkau. Tapi apa kata Allah? Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ini masalahnya. Jadi perencanaan Allah itu selalu lebih baik daripada perencanaan kita. Selalu indah karena kita nggak punya ilmunya. Sehingga akhirnya Allah Azza wa Jalla meminta kepada malaikat-malaikat untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Mereka mengatakan kita nggak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Jadi sesuatu itu jadi baik, sesuatu itu jadi buruk, itu bukan karena kita menyukainya. Karena terkadang seorang hamba ketika terjadi sesuatu yang dia sukai, dia gembira. Dia anggap itu baik. Seperti orang tatkala memiliki harta yang banyak, diangkat jabatannya. Dalam pandangan dia itu baik. Padahal dengan berjalannya waktu, ternyata dia mulai tidak sholat berjamaah di masjid. Ternyata dia mulai, tidak peduli sama istri dan anak-anaknya. Mulai dengan kesibukannya. Jadi itu hal yang buruk buat dia. Sebagian orang subhanallah, bagaimana dia bercerita, Ustaz, tatkala ana susah, ana jadi dekat sama masjid. Tatkala ana susah, dekat sama masjid. Ketika dikasih kenikmatan nama Allah Azza wa Jal, aku jadi jauh dari masjid. Terus mana yang lebih baik buat engkau? Maunya orang itu, dia senang hidupnya tapi dekat sama masjid. Ya. Tapi tidak semua orang mampu. Kenapa tidak semua Allah bikin kaya? Tidak semua Allah bikin tampan. Tidak semua orang Allah kasih jabatan. Kenapa? Karena Allah lebih tahu mana yang lebih tepat untuk fulan. Maka jangan protes sama takdir Allah SWT. Allah itu maha tahu dan kita nggak tahu.